Shalom saudara, semoga hari ini baik. Kita akan melanjutkan dalam seri khotbah dalam pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelumnya terangkat ke surga. Mari kita berdoa. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Bapa di surga, karena kami tahu daripadamu kami mendapatkan semua kepastian yang ada dalam hidup kami. Perdengarkanlah firman-Mu, urapi kami semua, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Matius 6 ayat 1 dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Hari ini kita bicara mengenai berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16-18. Saudara, dasar kebenaran untuk berpuasa adalah bahwa Yesus yang mengajarkannya. Bukan hanya Yesus sendiri berpuasa dalam Matius 4 ayat 2, tetapi dalam Matius 6 ia mengatakannya 2 kali pada ayat 16 dan 17. Jadi bagi Yesus, orang Kristen memang harus berpuasa. Dalam berpuasa intinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai suatu pernyataan kita bahwa kita memerlukan dan menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Melepaskan diri dari kesukaan kita dan menempatkan Tuhan lebih utama menjadi tujuan puasa kita. Tapi bukan hanya makan minum, namun semua hal, pikiran dan perbuatan kita yang menjauh dari Tuhan sudah melanggar puasa kita. Dengan mengetahui dasar berpuasa ini, maka Yesus menegaskan beberapa hal. Dalam berpuasa, jangan agar kita diperhatikan orang dengan muka yang muram. Yesus menyebut mereka munafik. Bahkan Yesus menyuruh mereka cuci muka dan minyaki rambut seperti penampilan biasanya. Jika kita berpuasa dengan alasan yang salah, kita disebut munafik. Dan kemunafikan ada hukumannya sendiri. Di sisi lain, berpuasa dengan membawa kemuliaan bagi Tuhan adalah suatu kebenaran. Jika orang Kristen berpuasa, maka hanya Tuhan yang dimuliakan. Yesus mengatakan bahwa jika kita berpuasa dengan sembunyi, maksudnya tidak perlu diberitahukan kepada siapapun, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Puasa sesungguhnya sudah menjadi suatu ketetapan Allah untuk selama-lamanya pada setiap hari Sabat. Imamat 16 ayat 31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, dimulai pada malam hari dari matahari terbenam sampai matahari terbenam hari berikutnya. Dalam kitab Yesaya 58 ayat 3-7 ditetapkan bahwa Allah tidak berkenan pada umatnya yang pada hari merendahkan diri di hadapan Allah tetapi masih mendua hati serta penuh dengan amarah. Sedangkan puasa yang dikehendaki Allah adalah berbagi kasih dengan sesama melalui pelayanan berita kebenaran, murah hati, dan belas kasihan. Zakaria 7 ayat 9 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi saudara, dengan sengaja meninggalkan kedagingan dan mempersembahkan waktu sepenuhnya kepada Tuhan merupakan kesukaan baginya, di mana ia bisa berkomunikasi dengan kita melalui firman dan rohnya. Kita akan merasakan dan menikmati hadiratnya, sehingga semua hal lain tidak lagi menjadi perhatian kita. Marilah kita berpuasa dan berdoa, dan kita akan melihat perkara-perkara baru yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus
dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal Bapa di surga. Kami bersyukur untuk waktu yang ada. Tuhan tetapkan dan teguhkan hal berpuasa ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengarahkan perhatian kami hanya bagi-Mu dan terutama untuk-Mu Tuhan dalam seluruh perjalanan iman kami selanjutnya. Terpujilah Engkau kekal. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.